Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, golongan B4 dari Praktikum Teknologi Fitofarmastika Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan terkait dengan pengolahan pasca panen dan pengolahan dari Simplisia. Yang kami pilih yaitu adalah Simplisia dari temulawak atau Curcuma santoriza. Di mana Curcuma santoriza atau temulawak ini merupakan salah satu bahan baku obat khususnya di Indonesia yang biasa dipakai untuk bahan sebagai jamu, di mana Curcuma santoriza ini memiliki banyak sekali manfaat. Yang pertama sebagai anti kanker, kemudian yang kedua anti inflamasi, antibakteri, dan meningkatkan nafsu makan. Selain itu juga masih banyak manfaatnya dari Curcuma santoriza ini. Dan fraksi terbanyak di kandungan dari Curcuma santoriza ini adalah 3 besar. Yang pertama ada fraksi pati, yang kedua curcuminoid, yang ketiga adalah fraksi dari minyak arsen. Kandungan senyawa aktif dalam Simplisia tergantung pada yang pertama yaitu bagian tanaman. Nah, bagian tanaman yang digunakan yaitu rimpang. Nah, rimpang induk itu dia memiliki 3 sampai 4 rimpang dengan warna kulit merah sampai kuning kecoklatan. Lalu, kenapa sih kita itu memilih rimpang? Karena rimpang itu memiliki senyawa aktif atau kandungan aktif yang dia itu digunakan sebagai pengobatan. Nah, si rimpang temulawak ini mengandung 48 sampai 59,6% zat tepung, 1,6 sampai 2,2% albumin, 1,48 sampai 1,62% minyak atsiri. Nah, yang kedua yaitu waktu umur panen. Jadi untuk rimpang temulawak ini waktu panen yang baik yaitu 8 sampai 10 bulan. Nah, ciri-cirinya yaitu bagian permukaan dari rimpang temulawak ini sudah mulai membaik. Cara panennya yaitu dengan membagi lalu mencabut si tanamannya sampai ke akar. Selanjutnya, waktu panen dilakukan pada saat-masa akhir pertumbuhan tanaman, yaitu pada musim kemarau. Saat panen biasanya ditandai dengan mengeringnya di bagian atas tanah. Yang keempat itu tempat tumbuh. Secara alami temulawak tumbuh di lahan-lahan teduh dan terlindung dari sinar matahari. Pasca panen Simplisia, proses yang pertama yaitu penyiapan bahan baku. Siapkan bahan rimpang temulawak yang sudah dipanen. Yang kedua, penyortiran basah dan pencucian. Sortasi basah dilakukan untuk memisahkan rimpang dari kotoran berupa sisa tanaman dan tanah. Setelah itu, lakukan penimbangan hasil penyortiran dan lakukan pencucian. Setelah itu, proses pencucian. Pencucian dilakukan dengan air bersih. Jika perlu, disemprotkan dengan air bertekanan tinggi. Jika masih terlihat kotor, lakukan pembilasan sekali atau 2 kali lagi. Hindari pencucian yang terlalu lama agar kandungan dan senyawa aktif yang terkandung di dalam tidak larut dalam air. Setelah pencucian selesai, tiriskan di dalam wadah yang berlubang-lubang agar sisa air cucian dapat terpisah. Setelah itu, simpan di wadah plastik. Selanjutnya yaitu proses pengupasan dan perajangan. Yang pertama dilakukan yaitu proses pengupasan. Pengupasan kulit dari temulawak tersebut dengan menggunakan pisau sampai dengan bersih. Yang kedua yaitu proses perajangan. Proses perajangan dilakukan dengan cara mengiris secara melintang. Tujuan dari mengiris dengan secara melintang yaitu untuk memperluas permukaan supaya proses pengeringan lebih optimal. Dengan ketebalan pengirisan yaitu 5 mm sampai 7 mm. Kemudian setelah itu dilakukan penimbangan. Penimbangan tersebut untuk mengetahui berapa bobotnya, dan selanjutnya yaitu proses penaruhan hasil pengirisan di loyang, yang kemudian selanjutnya akan dilakukan proses pengeringan. Selanjutnya adalah proses pengeringan.
dilakukan selama 3 sampai 5 hari, di mana kadar airnya itu harus di bawah 8%. Nah, untuk proses pengeringan di bawah sinar matahari ini dilakukan di bawah seperti menggunakan alat seperti ini atau menggunakan tikar. Nah, pada saat pengeringan di bawah sinar matahari ini dipastikan untuk rimpangnya itu tidak saling bertumpukan, kemudian dijauhkan juga dari bahan-bahan yang bisa mengkontaminasi seperti air atau bahan-bahan lain dan juga udara yang lembab. Dan selama 4 jam sekali, rimpang ini dibolak-balik agar pengeringannya itu merata selama 4 jam sekali. Nah, untuk yang kedua adalah pengeringan menggunakan oven atau alat pemanas. Nah, untuk alat pemanas ini, rimpang setelah dipotong tadi dan dirajang, dimasukkan ke dalam tray oven seperti ini. Nah, setelah itu pastikan juga untuk rimpang itu tidak saling menumpuk agar pengeringan juga lebih merata. Nah, setelah ini masukkan ke oven dengan suhu 50 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius. Setelah itu nanti dikeluarkan dan rimpang yang telah dikeringkan kemudian ditimbang untuk menilai jumlah kadar air dari rimpang tersebut. Proses yang selanjutnya adalah sortasi kering. Sortasi kering bertujuan untuk menghilangkan benda-benda asing seperti bagian tanaman-tanaman yang tidak diinginkan dan untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang menempel pada simplisia kering. Selanjutnya, setelah penyortiran, dilakukan penimbangan untuk menghitung rendemen dari temulawak. Proses pengemasan. Setelah bersih, rimpang yang kering dimasukkan ke dalam kantong plastik yang bersih dan kedap udara. Kemudian diberikan label yang menjelaskan nama bahan tanaman, bahan yang digunakan, dan cara pembuatan, kode produksi, dan lain-lain. Yang ketujuh yaitu penyimpanan. Di mana gudang itu harus selalu terjaga suhunya di bawah 30 derajat Celcius, tidak boleh lembab. Nah, gudang itu harus mempunyai ventilasi yang baik. Dia itu harus selalu bersih dan terbebas dari hama gudang. Sekian terkait video pengolahan pasca panen temulawak. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam video ini. Terima kasih.